Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 kelas D akan menjelaskan mengenai glycogenolysis. Dalam video ini kami akan membahas secara rinci tentang proses di mana pemecahan glikogen menjadi glukosa serta bagaimana regulasi hormon seperti glukagon dan epinefrin mempengaruhi jalannya glycogenolysis. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Sari Irianti Berta Agatha Sitorus dengan NIM 23030551. Dan saya Nur Ardasari dengan NIM 230305501048. Saya Asterla Aprilia Ranu Pambonen dengan NIM 230305501050. Dengan saya sendiri, Priscilia Larasati Audrey dengan NIM 230305501068. Saya Sri Sartika Fauzia Makalalak dengan NIM 230305501074. Dan saya Sahwade Putri Tendriani dengan NIM 230305501078. Yuk simak penjelasannya untuk memahami bagaimana tubuh kita menghasilkan energi dengan cepat melalui mekanisme ini. Simak video penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Jadi yang pertama kita masuk seperti yang tertera di layar, teman-teman bisa lihat proses glycogenesis, yang artinya bagaimana pembentukan glycogenesis atau biasa disebut dengan sintesis glycogenesis. Karena glikogen, teman-teman lihat di sini pada gambar pertama, karena glikogen ujungnya banyak pada rantai-rantainya, dan kayak gambar seperti ini, mari kita bahas satu persatu. Ujungnya yang ujung-ujung yang pada gambar ini, yang CH2OH itu siap dipecah untuk menjadi glukosa. Terus, teman-teman perlu ingat, glikogenolisis ini bahan utamanya terbuat dari glukosa, yang dimana glukosa ini dipecah yang dia harus mengalami dulu fosforisasi dengan bantuan enzim heksokinase. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia jadi CH2OH, terus ada juga dengan bantuan OH, banyak sekali rantai-rantainya. Terus ini glikogenolisis ini untuk pembentukan ATP atau adenosin trifosfat untuk menjadi ADP, yang artinya adenosin difosfat untuk menjadi 2 fosfat. Untuk apa ini? Karena dia ini seperti kayak untuk pembentukan energi yang dapat disimpan dalam tubuh kita seperti dalam sel-sel hati atau sel otot. Di sini juga dikatakan bahwa glikogen menyimpan energi dalam bentuk residu glukosa. Dan ketika tubuh membutuhkan energi itu, residu glukosa ini dilepas secara bertahap dari ujung reduksi, dari cabang glikogen dan masuk ke jalur penghasil energi. Jadi dia tidak langsung jadi energi, teman-teman. Dia itu harus melewati berbagai proses yang artinya jadi fosforilasi, terus dengan bantuan enzim juga, terus menjadi satu fosfat dengan bantuan ATP menjadi ADP, kemudian dia menjadi glikogen yang sudah tereduksi. Mungkin sekian dari proses glikogenolisis ini. Saya kembalikan kepada ke pemateri selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan pembahasannya mengenai regulasi dari glikogenolisis. Nah, dari regulasi glikogenolisis ini eh, ada yang disebut dengan regulasi kovalen. Nah, regulasi kovalen itu terbagi dari beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama dari regulasi fosforilase, yang kedua modifikasi kovalen, yang ketiga aktivasi reseptor, yang keempat aktivasi fosforilase kinase, yang kelima sensitivitas fosforilase, dan yang terakhir adalah konversi kembali. Nah, yang dimaksud dari poin-poin di sini, kita dapat melihat pada gambar regulasi
glikogenolisis ini. Di sini terdapat eh, ada dua fosforilase yang tidak aktif dan yang aktif. Nah, fosforilase yang tidak aktif ini akan diregulasi oleh hormon yang mana hormon utama yang berfungsi dalam proses ini yaitu glukagon dan epinefrin. Nah, hormon glukagon dan epinefrin ini akan meningkatkan regulasi kovalen fosforilase sehingga akan memodifikasi fosforilase dan mengaktifkan eh, second messenger atau CAMP atau adenosine monosfat. Nah, adenosine monosfat ini kemudian mengaktifkan fosforilase kinase dengan fosforilasi yang mana mengubah fosforilasi B yang tidak aktif itu menjadi aktif sehingga fosforilase fosforilase A yang aktif ini akan menghasilkan glikogen yang kemudian akan dipecah menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, fosforilase A yang aktif ini kurang sensitif terhadap aktivasi alosterik. Nah, sehingga ini dapat diubah kembali menjadi fosforilase yang tidak aktif. Nah, fosforilase yang aktif ini diubah dengan cara menambahkan fosfoprotein fosfat 1 sehingga fosforilase A yang aktif ini berubah menjadi fosforilase B yang tidak aktif. Nah, fosforilase B yang tidak aktif ini kemudian diregulasi eh, dengan mengaktifasi alosterik sehingga fosforilase B yang tidak aktif ini menjadi fosforilase B yang aktif. Nah, regulasi alosterik ini akan dibahas ke pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai regulasi glikogenolisis, mengenai aktivasi alosterik. Nah, di sini itu aktivasi alosterik fosforilase B itu terjadi ketika AMP atau adenosin monofosfat ini mengikat si fosforilase B, kemudian mengubah fosforilase B ini menjadi bentuk yang aktif yang kemudian disebut menjadi fosforilase A. Nah, saat energi dalam sel tubuh kita itu rendah dan ATP atau adenosin trifosfat ini sudah diubah menjadi AMP atau adenosin monofosfat, si fosforilase A ini membantu melepaskan glukosa 1-fosfat sebagai sumber energi. Kemudian adenosin monofosfat mengikat bagian khusus yaitu situs alosterik dan memperkuat pengikatan glikogen. Namun pada bagian situs alosterik ini itu ATP atau adenosin trifosfat ini dapat menghambat dari pengikatan enzim pada proses ini. Selain itu, glukosa 6-fosfat dan kafein juga bertindak sebagai inhibitor atau penghambat alosterik dari enzim ini. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke Saudari Asterla. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fosforilase otot. Dalam fosforilase otot ada beberapa hal yang mencakup, yaitu isoenzim otot dan hati. Tapi dari isoenzim ini memiliki fungsi yang berbeda, dan di sini saya akan lebih memfokuskan mengenai isoenzim pada bagian otot. Nah, kita masuk dalam fungsi fosforilase dari otot. Nah, fungsi dari fosforilase otot ini yaitu untuk memecah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat yang kemudian akan masuk ke jalur glikolisis
dan dan hasilnya untuk menyediakan energi bagi sel. Yang kedua itu aktivasi oleh AMP. AMP itu sendiri adalah adenosin monofosfat. Jadi fosforilase otot akan diaktifkan oleh AMP, terutama ketika energi dalam sel itu kurang. Terus setelah diaktifkan, tubuh dengan cepat akan memobilisasikan cadangan glikogen untuk memenuhi permintaan energi tersebut. Jadi intinya dari aktivasi AMP ini memastikan pasokan energi dalam otot itu tetap ada, tetap cukup bagi otot tersebut. Yang ketiga ada inhibitor enzim. Enzim ini akan dihambat oleh ATP, glukosa 6-fosfat, dan glukosa. Jadi inti dari inhibitor ini adalah mekanisme penting dalam pengelolaan metabolisme khususnya dalam fosforilase otot yang membantu menjaga keseimbangan antara penyimpanan dan penggunaan glikogen sesuai dengan kebutuhan tubuh atau terkhususnya pada bagian otot. Yang selanjutnya ada respon terhadap stres. Jadi dalam kondisi stres ini eh, epinefrin dan norepinefrin itu merangsang produksi dari CAMP atau adenosin monofosfat yang bersama dengan fosfoprotein fosfat 1 dan mengaktifkan fosforilase secara kovalen. Dan yang terakhir itu adalah peran stimulasi saraf dan CA2+. Dalam peran stimulasi saraf dan CA2+ ini, aktivasi fosforilase otot juga dipicu oleh peran dari stimulasi dan saraf ini, yang dimana mereka saling berinteraksi untuk mengaktifkan fosforilase fosforilase otot bersama dengan AMP dan CAMP dan memungkinkan mobilisasi cadangan glikogen secara efisien yang membantu em, memenuhi kebutuhan energi selama kontraksi otot. Jadi intinya dari keseluruhan ini kerjasama antara keseluruhan ini untuk menjaga tetap adanya kebutuhan dari cadangan untuk fosforilase otot ini. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Dan proses regulasi glikogenolisis yang terakhir merupakan fosforilase hati. Fosforilase hati adalah enzim yang ikut berperan dalam proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Enzim ini berperan sangat penting dalam menjaga kadar gula untuk tetap stabil, terutama saat tubuh membutuhkan energi tambahan. Fosforilase hati memiliki sensitivitas rendah terhadap ligen intraseluler, yang dimana AMP atau adenosin monofosfat adalah molekul yang mengindikasikan rendahnya energi dalam sel, yang biasanya ketika energi rendah, AMP akan mengaktifkan enzim-enzim yang dapat menghasilkan energi termasuk fosforilase. Namun, pada fosforilase hati, peningkatan enzim ini hanya sekitar 10-20% yang akibat adanya AMP, yang artinya fosforilase hati tidak terlalu peka terhadap perubahan kadar AMP. Kemudian, fosforilase hati tidak terpengaruh oleh ATP atau glukosa 6-fosfat. Fosforilase hati tidak terhambat oleh ATP atau glukosa 6-fosfat, yang berarti enzim ini akan terus bekerja meskipun sel sudah cukup energi atau sudah banyak menghasilkan glukosa. ATP adalah molekul pembawa energi yang jika kadar ATP tinggi berarti sel memiliki energi yang cukup sehingga tidak perlu memecah glikogen. Glukosa 6-fosfat sendiri adalah produk awal dari pemecahan glikogen
yang bagaimana jika kadarnya tinggi, maka proses pemecahan glikogen tidak perlu dilanjutkan. Secara sederhana, dikarenakan proses fosforilase ini kurang sensitif terhadap sinyal intraseluler seperti AMP, ATP, dan glukosa 6-fosfat, sehingga pengaturan utama enzim ini lebih bergantung pada sinyal dari luar sel, yaitu hormon seperti glukagon untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Itu saja materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya yang akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Nah, jadi setelah kita bahas tadi mulai dari proses proses mulainya pemecahan glikogen hingga bagaimana regulasi hormon, bisa kita simpulkan ternyata glikogenolisis ini merupakan proses pemecahan yang membantu tubuh menghasilkan energi dengan cepat melalui pemecahan, terutama saat tubuh kita itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Proses ini dikendalikan oleh hormon glukagon dan epinefrin. Nah, yang menarik dari sini ternyata glikogenolisis ini berbeda fungsinya di organ hati dan juga organ otot. Di organ hati ini dia menjaga kadar gula darah, sedangkan di otot dia menyediakan energi langsung. Jadi hasil pemecahan glikogen itu langsung dipakai energinya khususnya saat kita lagi beraktivitas fisik. Kayak jadi glikogenesis ini sangat vital untuk memastikan tubuh selalu menyediakan energi terutama saat dibutuhkan mendadak. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai glikogenolisis. Proses ini penting dalam menjaga keseimbangan energi tubuh, terutama kebutuhan energi meningkat secara tiba-tiba. Sedikit quotes dari kami, pendidikan tertinggi ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. See you.